Hai, apa kabar kalian? Semua para pecinta cerita Batok, Through the Heavens dimanapun berada. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Ucapan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah, amin. Untuk yang belum subscribe channel ini, ayo dong bantu juga subscribe-nya. Makasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Season 1 periode 14 ini. Silakan siapkan kopi dan cemilannya ya. Mari kita simak. Dokter peri kecil, aku Xiaoyan, berjanji pasti akan menyembuhkan penyakitmu suatu hari nanti. Dengan berapi-api dan penuh tekad, Xiaoyan mengatakan itu. Cerita perjalanan Xiaoyan menuntut ilmu berlanjut. Setelah kepergian dokter peri kecil, ambisi Xiaoyan akhirnya terbangun hanya dalam beberapa hari. Dia menjadi ahli dalam memanipulasi api ungu, menelannya dengan flame mantra, dan berhasil maju ke bintang 1 Doushi. Mereka guru dan murid pun berencana untuk menjelajah ke kedalaman dari gurun Tigre untuk mencari api surgawi. Satu-satunya cara untuk mencapai tempat itu dengan mengendarai burung bersayap tebal. Makhluk yang hanya bisa ditemukan di satu lokasi, yaitu Kota Batu Hitam. Terlihat pada saat ini Xiaoyan dan Yao Lao di atas kereta kuda dan hampir tiba di depan gerbang Kota Batu Hitam. Xiaoyan berkata setelah menelan api ungu. Mantra api hanya berevolusi 1 tingkat. Yao Lao yang mendengar tertawa dan berkata itu sesuai yang diharapkan. Evolusi teknik mantra api ini membutuhkan energi yang sangat kuat, yang dikenal sebagai api surgawi. Api ungumu tidak memenuhi persyaratan. Sejak awal sudah mengesankan bahwa itu dapat berkembang 1 tingkat, ujar Yao Lao, dan sebelum menelan api surgawi apapun, kamu perlu mempersiapkan beberapa item penting. Pertama, dapatkan peringkat sebagai alkemis dengan Asosiasi Alkemis Kota Batu Hitam. Ini akan sangat membantumu dalam memperoleh barang-barang yang diperlukan ke depannya. Xiaoyan menyela, Asosiasi Alkemis? Sambil tertawa Xiaoyan berkata, bukankah itu akan mengungkap identitasku sebagai seorang alkemis? Ujarnya kepada Yao Lao gurunya. Tidak ada yang menyuruhmu menyembunyikannya, ujar Yao Lao. Menimpali perkataan Xiaoyan, tak terasa waktu mereka pun tiba di pasar Kota Batu Hitam. Setelah turun dari kereta kuda, Xiaoyan segera bergegas bertanya di manakah letak Asosiasi Alkemis kepada orang sekitar yang ditemuinya. Orang-orang di sana sangat antusias mendengar Xiaoyan bertanya Asosiasi Alkemis, karena mereka menduga bahwa siapapun yang ke Asosiasi Alkemis adalah pasti seorang alkemis. Dan di mata mereka seorang alkemis adalah hebat. Dalam hati Xiaoyan menggumam, ini terlalu berlebihan. Setelah mendapatkan petunjuk, Xiaoyan berjalan menuju ke Asosiasi Alkemis Kota Batu. Dalam perjalanan Yao Lao berkata, Xiaoyan, saya tak perlu menjelaskan manfaat menjadi seorang alkemis, tetapi meminta anggota asosiasi untuk menemukan item sebelum menelan api surgawi akan membuat segalanya lebih mudah. Xiaoyan menimpali. Inti monster tingkat 3 harus menjadi item terakhir untuk menyempurnakan pil esensi teratai darah. Cerdas, ujar Yao Lao. Tetapi untuk menelan api surgawi, kamu memerlukan 3 item tambahan yang sangat diperlukan. Pil esensi teratai darah adalah salah satunya. Ini adalah item penting yang memungkinkan Anda mendekati api surgawi dengan aman, tanpa perlindungannya bahkan tanpa pembangkit tenaga listrik. Do Huang tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Mancur dingin roh es. Jika pil esensi teratai darah melindungi tubuh bagian luarmu, mancur dingin roh es akan melindungi tubuh bagian dalammu. Ini akan mencegah suhu destruktif dari api surgawi dari membakar tubuhmu saat kau memurnikan api surgawi. Dan item terakhir disebut jiwa penerimaan. Ini menciptakan ruang kecil khusus dalam tubuhmu
yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan api surgawi. Yaola menjelaskan, Xiaoyan menggumam itu banyak pekerjaan. Apa yang harus kulakukan jika aku bertemu dengan api surgawi? Sebelum aku berhasil mengumpulkan semua barang itu? Tanya Xiaoyan pada Yaola. Tentu saja lari, ujar Yaola. Karena tanpa 3 item itu kamu pasti akan mati jika menghadapi api surgawi. Kau tak perlu khawatir dengan jiwa penerimaan. Ketika aku sedang mencari api surgawi saat dulu, aku berhasil menghemat ekstra. Jeti yang kurang darimu tinggal inti monster peringkat 3 dan air mancur dingin roh es, ujar Yaola menjelaskan. Hafa, ujar Xiaoyan, baiklah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan barang-barang itu. Tak terasa Xiaoyan ternyata telah tiba di depan Asosiasi Alkemis Kota Batu. Betapa takjubnya Xiaoyan melihat bangunan megah tersebut. Xiaoyan pun lanjut masuk ke dalam dan berjalan menuju pintu utama yang dijaga oleh 2 orang penjaga. Penjaga tersebut bertanya kepada Xiaoyan saat Xiaoyan tiba di depan mereka. Apakah Anda ingin masuk ke dalam? Jika iya, apakah Anda memiliki surat rekomendasi dari mentor Anda? Tanya penjaga tersebut. Belum juga Xiaoyan menjawab, di belakangnya terdengar suara gadis memanggil. Guru, cepatlah jalannya. Ya, ternyata wanita tersebut meninggalkan gurunya yang berjalan lambat di belakangnya. Xiaoyan menoleh dan sekilas melihat lencana di dada guru wanita tersebut. Dan tak sadar Xiaoyan menggumam. Seorang alkemis tingkat 4. Sedikit terkejut Xiaoyan melihatnya. Tak lama sang gadis pun dengan gaya angkuhnya berkata kepada penjaga. Minggir, kalian menghalangi jalanku masuk ke dalam, ujarnya. Penjaga pun terkekeh dengan nada lunak menjawab, Nona Lin Fei. Apakah Anda di sini untuk mengikuti ujian alkemis tingkat pertama? Tentu saja, ujar wanita muda tersebut yang ternyata bernama Lin Fei. Jangan khawatir, saat aku resmi menjadi seorang alkemis, aku akan memperlakukan kalian semua dengan baik, ujarnya dengan nada yang masih angkuh. Di belakang gurunya pun menyahut, Lin Fei, sudahlah. Jangan membuatku malu lagi hari ini. Dengan terkekeh, Lin Fei menjawab, tenang saja guru. Bukankah hari ini hanya tentang memurnikan pil? Ini tidak sulit bagiku, jawabnya, dan penjaga pun ikut berkata. Tuan Ewotuo, Anda memang salah satu alkemis top di Kota Batu Hitam. Hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat, Nona muda telah menjadi alkemis sejati. Mendengar itu Tuan Ewotuo pun tertawa sambil menoleh ke arah Xiaoyan yang sedari tadi diam saja. Mereka pun beradu mata dan Tuan Ewotuo menganggukkan kepala kepada Xiaoyan. Lin Fei yang menyaksikan hal itu segera bertanya kepada gurunya. Guru, mengapa Anda ramah kepada orang itu? Ewotuo terkekeh dan berkata, anak itu terlihat sedikit berbeda. Tapi aku tak dapat mendeskripsikannya, mungkin itu hanya ilusi, ujarnya sambil mereka melangkah masuk ke dalam. Kembali ke Xiaoyan yang masih berdiri di tempat semula. Dan sekali lagi penjaga bertanya kepadanya, anak muda, apakah kamu sudah memiliki surat rekomendasi dari mentormu? Sedikit terbatas Xiaoyan menjawab, maaf, tapi saya tidak punya surat itu, ujarnya. Lalu siapa gurumu, kembali penjaga bertanya. Yolo, ujar Xiaoyan. Dari dalam tiba-tiba ada yang menimpali dengan tertawa. Yola? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Sambil menepuk pantat kedua penjaga seraya bertanya. Apakah kalian pernah mendengar nama tersebut? Ujar anak muda itu memprovokasi Xiaoyan. Dan melanjutkan kesombongannya dengan berkata. Banyak penipu mencoba berulang kali sepanjang waktu, Guru Yao. Ujarnya sedikit meledek dan berjalan menuju ke arah luar sambil tertawa mengakak. Xiaoyan yang merasa panas hatinya segera tanpa basa-basi menyemburkan api biru dari telapak tangannya yang tepat mengenai rambut pemuda songong tersebut. Langsung saja pemuda itu panik dan berteriak-teriak, minta tolong sambil berlari keluar. Melihat api biru tersebut seketika kedua penjaga terkejut dan berkata, api padat yang terkondensasi?
Dia seorang alkemis tingkat 4, ujar salah satu penjaga ke penjaga lainnya. Mendengar itu Xiaoyan menjawab, maaf. Tapi aku bukan alkemis tingkat 4, bisakah saya masuk? Dengan terbata-bata kedua penjaga tersebut sedikit takut dan langsung mengizinkan Xiaoyan masuk. Mereka tak berani menyinggung seorang alkemis yang memiliki kekuatan tinggi. Segera dengan sopannya mereka mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk. Xiaoyan hanya tersenyum dan segera melangkah masuk. Situasi berpindah di dalam gedung pengujian Asosiasi Alkemis Kota Batu. Di sana terlihat beberapa alkemis yang ingin ikut ujian memperoleh gelar alkemis dari asosiasi tersebut. Tampak Tuan Hyotu duduk bersebelahan dengan Fulanke. Hyotu pun bertanya, Fulanke, di mana Sumei? Kenapa dia tak ada di sini? Pemeriksaan akan segera dimulai. Tenang, ujar Fulanke. Dia hanya perlu memastikan semuanya sudah siap. Lotus sekali lagi mengingatkan, waktu tinggal 10 menit lagi yang tersisa. Jika dia tidak muncul, bahkan jika Anda adalah pemimpin asosiasi, Anda tak dapat menunda ujian tanpa alasan yang jelas. Pada saat itu pula lah Xiaoyan muncul. Fulan tak sengaja melihat kedatangan Xiaoyan dan langsung bertanya kepada Xiaoyan, apakah Anda ke sini untuk mengikuti ujian menjadi seorang alkemis juga?